warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tema pembelajaran kali ini adalah meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Al-Quran. Adapun pokok permasalahan yang kita bahas diantaranya, pertama, apa makna dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua, berapakah jumlah kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang ketiga, apa sajakah keutamaan dari Al-Quran itu? Keempat, apa sajakah contoh pokok-pokok ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran? Yang kelima, apa perbedaan antara kitab suci dengan suhuf? Yang keenam, apa sajakah hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin. Arti iman menurut istilah adalah percaya atau yakin, mantap di dalam hati, diikrarkan dengan lisan, serta diamalkan dengan anggota badan. Anak-anak, iman seseorang akan bertambah dengan melakukan suatu ketaatan, sedangkan iman seseorang akan berkurang jikalau dia melakukan suatu kemaksiatan. Rukun iman ada 6, yaitu pertama, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, percaya kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, percaya kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, percaya kepada hari akhir. Yang keenam, percaya kepada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya percaya dan yakin, mantap dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitab-kitab itu merupakan pedoman hidup bagi manusia agar dapat meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul penerimanya. Anak-anak, jumlah kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul penerimanya ada 4, yaitu pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, sedang masa berlakunya mulai sejak diturunkan hingga turunnya kitab Zabur. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam, sedang masa berlakunya mulai sejak diturunkan sampai turunnya kitab Injil. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Masa berlakunya dari mulai sejak diturunkan hingga turunnya Al-Quran. Yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sedang masa berlakunya dari mulai diturunkan sampai dengan akhir zaman atau besok hari kiamat. Berlakunya secara universal. Keutamaan atau keistimewaan Al-Quran. Al-Quran mempunyai keutamaan atau keistimewaan dibanding dengan kitab-kitab yang lain.
Adapun keutamaan atau keistimewaan Al-Quran, di antaranya yang pertama, isi kandungannya lengkap karena mencakup segala aspek kehidupan manusia. Yang kedua, isinya sesuai dengan perkembangan zaman dan berlaku sepanjang zaman. Yang ketiga, uslub atau susunan bahasanya sangat indah. Yang keempat, dengan membacanya atau dengan mendengarkannya sudah merupakan suatu ibadah. Yang kelima, memuliakan akal pikiran manusia. Yang keenam, Al-Quran menjadi penawar penyakit, terutama penyakit hati. Yang ketujuh, Al-Quran membenarkan keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdahulu, serta menyempurnakan hukum-hukumnya. Yang kedelapan, Al-Quran sebagai mukjizat dari Nabi Muhammad SAW yang terbesar. Yang kesembilan, Al-Quran tidak akan pernah mengalami perubahan karena terpelihara kemurniannya dari sejak diturunkan hingga akhir zaman. Bahkan tidak dapat dituru ataupun dimasuki ide-ide manusia yang ingin menyelewengkannya. Yang ke-10, Al-Quran memadukan antara ilmu, iman, dan amal perbuatan. Pokok-pokok isi kandungan ajaran Al-Quran. Adapun pokok-pokok isi kandungan ajaran Al-Quran, di antaranya yang pertama, akidah tauhid, akidah pedoman keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan. Misalnya tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini kitab Allah, meyakini Rasulullah, meyakini hari kiamat, meyakini takdir, dan lain sebagainya. Yang kedua, berisi syariat Islam atau hukum Islam. Yang ketiga, berisi akhlak atau budi pekerti, yaitu yang berhubungan dengan pembinaan akhlak mulia serta menghindari akhlak yang tercela. Yang keempat, ibadah, mengabdi atau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah, baik yang khusus ataupun yang umum, seperti sholat, zakat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kelima, muamalah, sosial kemasyarakatan, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan antara sesama manusia, misalnya tentang jual beli, tentang simpan meminjam, tentang munakahat atau pernikahan, dan lain sebagainya. Yang keenam, tarikh Islam atau sejarah Islam, yakni kisah-kisah orang-orang atau umat yang terdahulu. Yang ketujuh adalah ilmu pengetahuan, berisi tentang pokok-pokok dari sains atau ilmu pengetahuan. Perbedaan antara kitab suci dengan suhuf. Kitab adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan, sedangkan suhuf adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa lembaran. Kitab Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab, yang membacanya sudah merupakan ibadah sebagai petunjuk hidup untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita akan memetik hikmahnya. Di antaranya adalah pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang baik dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan suatu kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa memberikan suatu pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba dan makhluknya. Yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena di dalam kitab telah dijelaskan perilaku-perilaku yang baik dan perilaku-perilaku yang buruk, akhlak yang baik yang harus dikerjakan, perilaku yang buruk yang harus ditinggalkan. Yang keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Yang ketujuh, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Kedelapan, memiliki sikap tasamuh atau toleransi yang tinggi, karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Yang kesembilan, meningkatkan kesabaran dalam menghadapi ujian serta cobaan hidup. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Insya Allah besok kita lanjutkan. Sedang untuk tugas selanjutnya adalah Anda bisa mengeklik URL yang ada di deskripsi YouTube ini. Terima kasih perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.